Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Alam semesta yang kita diami ini menyimpan berbagai macam misteri, dan setiap saat manusia berusaha untuk mengungkap misteri demi misteri di alam semesta tersebut. Namun terlepas dari misteri yang ada di alam semesta, ada informasi dan kode-kode unik yang ternyata tersimpan dan terselip di balik alam semesta itu. Keteraturan alam semesta yang tentunya menimbulkan pertanyaan yang terbesit di dalam naluri kita adalah bagaimana alam semesta tersebut menjadi teratur sedemikian rupa, kemudian bagaimana bentuk-bentuk yang ada di alam semesta itu menjadi sebuah bentuk yang sangat geometris. Dan tentunya kalau ini dihubungkan dengan matematika, maka sebetulnya alam semesta itu menyimpan berbagai macam bentuk-bentuk yang tentunya sangat geometris. Dan secara hitung-hitungan matematis, ternyata alam semesta ini mengandung keteraturan yang begitu mempesona. Tetapi di balik itu semua, kenapa alam semesta itu bisa menjadi hal yang sedemikian rupa? Mengapa begitu kompleks? Mengapa pertanyaan semacam matematika yang ada di alam semesta itu menjadi hal yang unik dan akan terus dibahas oleh seluruh umat manusia? Nah, pada episode kali ini saya akan mencoba untuk membahas matematika yang ada di alam semesta. Apa hubungannya matematika dengan alam semesta? Tentunya di video ini mungkin agak ribet dan penjelasannya agak sistematis. Saya bukan ahli matematika, tetapi saya ingin berusaha untuk menjelaskan secara detail gitu ya, tetapi tidak begitu terlalu sistematis seperti pakar matematika. Tetapi yang jelas saya akan menjelaskan dengan versi saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya kita ini bukan apa-apa. Ayo kita belajar matematika di alam semesta, dan mudah-mudahan tidak terlalu menjelimet. Kita putar dulu intronya. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar kata matematika? Ya, pasti semua dari Anda setuju bahwa matematika itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat sulit, yang sangat rumit, yang begitu kompleks, berhubungan dengan rumus-rumus, kemudian berhubungan dengan angka-angka, berhubungan dengan deret angka, dan seterusnya. Yang pasti matematika itu merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh beberapa orang, karena dengan matematika orang tersebut akan berpikir, akan berhitung, menjumlah, berkali, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menggunakan matematika dengan tujuan-tujuan tertentu, maka akan membantu sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu dengan berbagai macam rumus. Seperti contoh ketika kita ingin berdagang, berbisnis, kemudian ketika kita menggunakan teknologi seperti kita menggunakan Microsoft Excel, kita tinggal sebutkan angkanya, kemudian masukkan rumusnya, apakah di sum atau average, kemudian dijumlah, dan jadilah angka tanpa harus berhitung, ya, tanpa harus berhitung secara manual maksudnya. Itulah fungsi dari matematika sebetulnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang matematika, tentu tidak hanya berhubungan dengan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Matematika jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, di video ini saya akan mengajak kepada Anda semua untuk melihat sebuah buku yang sangat fenomenal. Buku ini terbitnya tahun 2009 ya, cukup lama buku ini. Judul buku ini adalah Is God a Mathematician? Jadi apakah Tuhan itu ahli matematika? Nah, jadi buku ini sangat menarik. Ya, kenapa? Karena dalam buku ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat teologis, tetapi penjelasannya tidak begitu teologis. Bahkan penjelasannya itu selalu berhubungan dengan matematika yang ada di alam semesta, termasuk juga misteri-misteri, termasuk juga bentuk-bentuk geometri yang ada di alam semesta. Nah, buku tersebut terbit tahun 2009 ya, dan ditulis oleh seorang
ilmuwan yang bekerja di teleskop Hubble ya, dan ilmuwan tersebut tentunya sangat fenomenal karena menulis buku ini. Judulnya adalah Is God a Mathematician? Is God a Mathematician? Ya, begitu. Apakah Tuhan adalah seorang ahli matematika? Nah, penulis buku itu bernama Mario Livio. Nah, beliau ternyata dalam buku tersebut tidak sama sekali menyinggung yang namanya teologis. Jadi tidak membahas tentang keagamaan ya, atau kepercayaan tertentu. Bahkan beliau itu membahas seputar matematika, pure matematika. Dan buku ini tebal, halamannya sekitar 300 halaman lebih begitu ya. Dan Anda bisa beli gitu ya. Saya hanya baca beberapa begitu di buku tersebut. Bukunya berbahasa Inggris. Nah, apa yang menarik di buku tersebut? Ternyata di buku tersebut menjelaskan bagaimana matematika itu bekerja di alam semesta. Bagaimana alam semesta ini begitu teratur, bagaimana alam semesta ini begitu kompleks dengan bentuk-bentuk yang sangat geometris, dengan bentuk-bentuk yang spiral, dengan bentuk-bentuk lingkaran, dengan bentuk-bentuk yang macam-macam, yang semuanya itu berpola. Pada dasarnya matematika itu kan berpola, ya. Jadi pola-pola tertentu itu juga bisa dijelaskan dari matematika. Bahkan matematika juga ada hubungannya dengan karya seni. Nah, bagaimana buku ini penjelasannya? Tentu saya tidak akan membahas secara gamblang buku ini karena halamannya lebih dari 300, dan kalaupun dibahas mungkin akan memakan waktu yang sangat lama karena penjelasannya sangat ribet, sangat menjelimet. Saya bukan ahli matematika, tetapi saya akan mencoba membahas beberapa unsur dan elemen terpenting daripada buku ini terkait dengan alam semesta, bagaimana cara bekerjanya terhadap matematika yang berlaku di alam kita yang sekarang kita diami ini. Alam fisik yang kita diami ini adalah salah satu anugerah terbesar ya, atau ciptaan terbesar dari Sang Maha Kuasa, begitu. Tetapi sekali lagi dalam hal ini kita tidak akan membahas agama atau kepercayaan tertentu, kita akan terfokus kepada matematika yang ada di alam semesta. Tetapi penjelasannya bukan menjelimet seperti ahli matematika begitu ya, atau ahli fisika. Ini hanya terkait dengan bagaimana matematika itu bekerja di alam semesta. Kok bisa seteratur seperti itu? Kok bisa bentuk-bentuk di alam semesta itu menjadi berbaur dan sampai sekarang masih tetap bertahan begitu? Nah, Anda tentu pasti mendengar bahwa seorang ilmuwan besar ya dulu pernah hidup di dunia modern ya. Beliau bernama Albert Einstein, ya, ahli fisika asal Jerman itu. Kemudian Stephen Hawking dan seterusnya. Mereka tentunya sangat berkontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan, dunia sains dan seterusnya. Apalagi mereka berdua itu adalah ahli matematika, ahli subatomik begitu ya. Bahkan sekarang ini dunia fisika sudah masuk ke ranah kuantum ya, partikel-partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan fisika kuantum. Tentu hal itu semua berjalan dengan adanya matematika. Karena tanpa adanya matematika tidak akan bisa membentuk sebuah pola-pola tertentu ataupun menghasilkan rumus-rumus tertentu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Anda tahu yang namanya black hole ya. Black hole itu merupakan sebuah unsur yang sangat misteri di alam semesta. Konon black hole itu bisa menyedot apa saja. Bahkan cahaya pun yang objek tercepat di alam semesta itu tidak bisa lepas dari sedotan black hole karena gravitasinya sangat tinggi. Dan waktu di sana tidak berlaku lagi. Jadi ruang dan waktu bisa melengkung kalau Anda mendekati black hole. Tetapi tahukah Anda bahwa black hole itu berhasil difoto untuk pertama kalinya di tahun 2019. Dan ternyata Albert Einstein itu pernah meramalkan dulu bentuk black hole seperti apa. Berdasarkan apa? Berdasarkan matematika dari rumus-rumus yang beliau buat. Karena black hole itu kalau kita cermati, dia berbentuk seperti lingkaran begitu ya, agak lonjong dan seperti ada cincinnya begitu. Tapi itu kan hanya terkaan saja. Tetapi itulah foto yang berhasil dipotret oleh kamera yang beresolusi tinggi dengan teknologi yang paling mutakhir. Jadi black hole itu sebetulnya mirip dengan lingkaran.
Nah, jadi yang paling mendasar itu adalah lingkaran. Kenapa? Karena setiap bentuk dari lingkaran itu pasti mendiami alam semesta kita ini. Seperti contoh, planet-planet yang ada di tata surya kita itu kan bentuknya lingkaran semua. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, sampai planet-planet yang tidak berpenghuni, itu rata-rata bentuknya adalah lingkaran. Ada apa dengan lingkaran ini? Nah, kalau kita tarik dengan ilmu matematika, maka dalam matematika itu ada yang namanya lingkaran, di mana lingkaran itu simetri lipatnya tidak terbatas. Karena saking banyaknya tidak terbatas. Nah, yang menarik dari matematika itu adalah diameternya. Kenapa kok bisa menarik diameter dari matematika itu? Karena ya kita pahami dulu diameter itu apa. Diameter itu merupakan sebuah garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain dalam lingkaran begitu, dan itulah yang disebut dengan diameter. Nah, diameter lingkaran itu oleh para ilmuwan selalu dihitung. Nah, sekedar informasi saja bahwa yang menemukan lingkaran pertama kali itu berbagai macam sumber ya, referensinya banyak. Ada bangsa Mesir ya yang berhubungan dengan roda. Jadi roda itu kan berbentuk lingkaran itu. Ya, ada Pitagoras, ada bangsa Yunani juga ya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk geometris. Nah, kemudian sebetulnya lingkaran itu dipelopori oleh seorang ilmuwan Yunani ya. Beliau bernama Archimedes, hidup di tahun 250 sebelum Masehi, dan beliau menemukan cara hitung lingkaran pertama kali. Jadi Archimedes itu menghitung secara detail begitu ya. Kemudian beliau menghitung bahwa yang namanya garis tengah lingkaran itu ya, itu ternyata memiliki nilai. Nah, nilainya ini yang menjadi misteri hingga saat ini, yang masih banyak dihitung ya. Jadi diameter dari lingkaran itu disebut dengan rumus pi. Biasanya nilainya adalah 3,14159 sekian begitu. Apakah nilai pi dari angka 3,14159 sekian itu hanyalah angka yang seperti itu saja? Apakah ada angka yang lain? Ternyata tidak. Ada banyak angka yang berjejer di setelah angka 3,14159 sekian atau yang disebut dengan rumus pi itu. Kenapa bisa demikian? Nah, berabad-abad lamanya setelah Archimedes menghitung nilai pi sebesar 3,14159 dan sekian-sekian, ada beberapa ahli matematika lagi di abad selanjutnya yang mencoba menghitung sedetail mungkin dari rumus pi yang digunakan oleh Pitagoras itu. Antara lainnya adalah ilmuwan Cina yang bernama Liu Hui. Ya, beliau menggunakan 5 deret angka begitu. Kemudian beliau berhasil menghitung tapi tidak akurat juga. Yang dimaksud akurat itu berarti mereka mencari bagaimana lingkaran itu bisa sempurna. Karena kalau kita hitung, kalau kita lihat secara gamblang ya, membentuk lingkaran itu tidak semudah dan tidak sesederhana membentuk lingkaran di kertas buram atau di kertas putih, tidak. Tetapi kenapa lingkaran itu bisa sesempurna seperti itu? Itu pertanyaan detailnya, dan Pitagoras pun tidak sanggup untuk melakukan itu. Kemudian ilmuwan yang berikutnya adalah ilmuwan dari India yang bernama Aryabhata. Kemudian dilanjutkan dengan ilmuwan Arab bernama Al-Khawarizmi yang mencoba untuk menghitung berapa nilai sempurna dari pi itu. Ya, berapa nilai sempurnanya. Jadi Al-Khawarizmi itu bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi nama lengkapnya. Nilai pi-nya belum ketemu juga. Kenapa? Karena semakin dicari, maka nilai yang ada di deret angka 3,14159 sekian-sekian itu akan semakin panjang. Jadi semakin akurat, semakin mendekati akurat lingkaran itu semakin panjang nilainya. Nilai pi-nya semakin panjang. Dan ini terus berlanjut hingga abad modern. Di tahun 1540 ada seorang ilmuwan Belanda yang bernama Indop van Kolen dari Jerman
menghitung nilai pi ya. Jadi di deret angka setelah 3,1415 sekian itu ada 35 angka lagi yang berjejer. Jadi silakan dihitung sudah berapa itu. Dan ternyata di dunia modern lagi di tahun 2019 kemarin ada seorang ilmuwan komputer kuantum. Beliau juga bekerja sebagai orang yang sangat diandalkan di Google ya. Beliau juga bekerja di Google, bernama Emma Haruko ya. Beliau berhasil menghitung nilai pi di setelah angka 3,1415 sekian itu, nilainya, angkanya, deretnya berjumlah sekitar 32 triliun digit. Bayangkan itu, 32 triliun digit angka. Tentu dengan menggunakan rumus-rumus tertentu dan menggunakan komputer kuantum. Apakah selesai? Tidak. Bahkan di tahun 2020, 1 tahun setelahnya, ada seorang ilmuwan bernama Timothy Lillian. Beliau berhasil menghitung, mengalahkan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah 32 triliun digit, maka yang ini adalah 50 triliun digit di setelah angka 3,1415 sekian-sekian atau disebut dengan rumus pi. Jadi sampai saat ini kesimpulannya tidak ada orang yang benar-benar memahami dan mengetahui bagaimana lingkaran itu terbentuk, bagaimana rumus pi-nya bisa terbentuk, kenapa lingkaran bisa sesempurna seperti itu. Inilah sekali lagi matematika bekerja ya di alam semesta yang serba timbul pertanyaan ini. Ini hanya rumus pi saja. Kalau kita lihat lingkaran-lingkaran itu ya kita nggak bisa menghitungnya. Bola mata kita lingkaran, jam yang ada di belakang saya lingkaran, ya. Kemudian matahari kita lingkaran, walaupun sebetulnya bentuknya itu kan nggak simetris, tapi secara garis, secara lurus gitu ya, secara kasat mata lingkaran begitu. Semuanya lingkaran. Ini hanya berupa lingkaran saja. Jadi kenapa lingkaran bisa sesempurna itu? Ya Pythagoras belum bisa menjawabnya. Bahkan sampai saat ini pun ilmuwan itu masih terus bertanya-tanya, kenapa lingkaran bisa sesempurna itu? Itu yang pertama dari matematika yang ada di alam semesta. Yang berikutnya lagi ya adalah golden ratio. Nah, ini semakin menarik ya. Saya mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, tetapi mari kita diskusi lagi terkait dengan matematika ini. Apa yang disebut dengan golden ratio? Ya, kalau kita tadi sudah membahas pi, yang mana sampai 50 triliun digit angka, kita saat ini akan membahas tentang golden ratio. Apa golden ratio itu? Nah, golden ratio itu menurut rangkuman yang saya dapat dari berbagai sumber adalah angka ya. Golden ratio itu adalah angka yang digunakan ketika dua kuantitas dibagi sedemikian rupa sehingga rasionya sama dengan rasio jumlah dan yang terbesar dari yang kuantitas yang ada. Kenapa? Bingung ya? Jadi begini, anggaplah ada sebuah garis lurus ya, sebuah garis lurus begitu, kemudian Anda bagi dua. Anda bagi dua garis tersebut, kemudian Anda buat titik A dan titik B di antara garis lurus tersebut. Kemudian di tengah-tengahnya dikasih C. Nah, maka yang disebut dengan garis yang disebut dengan golden ratio itu kan perbandingan. Golden itu emas, jadi perbandingan emas artinya sangat spesial perbandingannya. Jadi kalau misalkan Anda membuat satu garis lurus, Anda buat kiri kanan begitu atau atas bawah, Anda tulis A dan B, sisi A, sisi B, kemudian di tengah-tengahnya atau di beberapa titik tertentu dikasih C, maka akan diperoleh begini: A dan B sama dengan A per C, kemudian A per C sama dengan C per B. Bingung? Saya juga bingung. Jadi Anda tulis garis lurus begitu ya, A dan B, kemudian di beberapa titik atau di satu titik tertentu dikasih C, maka nanti kesimpulannya akan ditemukan begini: A dan B, berarti garisnya gitu ya, garis tadi itu A dan B sama dengan A per C. Jadi A dan B kemudian sama dengan A per C di tengah-tengahnya. Nah, kemudian ada rumus yang juga mengatakan
A dan C ya sama dengan C per B. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita lihat dengan seksama. Jadi garis yang ada di situ ya, setelah kita melakukan garis yang tadi dan A dan B itu, maka akan diperoleh sebuah angka 1,618. 1,618 ya begitu. Jadi golden ratio itu bermain di angka 1,618 atau 1,618 sekian. Dari mana angka tersebut? Ya tentunya dari penjumlahan yang begitu panjang dan begitu rumit. Saya tidak akan membahas penjumlahan tersebut karena mungkin waktunya akan memakan waktu yang begitu lama begitu ya. Dan ya intinya angkanya segitu dari golden ratio tersebut, dari garis-garis yang sudah tadi diilustrasikan begitu. Angkanya adalah 1,618 sekian. Ya, jadi itu adalah angkanya, jangan lupa itu adalah keywordnya. Nah, yang menarik adalah di tubuh kita ini itu mengandung golden ratio semuanya. Terutama di tangan ini ya, di tangan kita ini, di pergelangan tangan itu sebetulnya mengandung golden ratio yang tanpa kita sadari. Nah, mari kita lihat. Jadi pada dasarnya buku yang ditulis oleh Euclid ya, yang hidup di tahun di abad ke-5 sebelum Masehi, itu sebetulnya adalah buku yang sampai saat ini masih dipelajari, dan ini ada hubungannya dengan golden ratio, dan Euclid lah yang pertama kali mencetuskan golden ratio ini dalam buku The Element ya. Beliau hidup di abad ke-5 sebelum Masehi. Tahunnya tahun berapa silakan Anda hitung sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya tangan kita itu ya itu sebetulnya mengandung yang namanya golden ratio. Maksudnya begini, maksudnya dari sini ya, dari sini tangan ini ke sini itu perbandingannya 1,6 ya, 1,618 dari sini ke sini, dari siku ke ujung jari. Dari siku ke bahu itu juga 1,618 golden rasionya. Ini tangan ini. Jadi sedemikian rupa matematika. Bahkan dari pusar ke bawah ke telapak kaki itu golden rasionya juga sama di angka 1,618. Kemudian dari pusar ke kepala kita angkanya juga sama 1,618. Mata kita ya begitu, dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu sama. Hidung, mulut, semuanya di anggota tubuh kita itu mengandung golden ratio yang kalau dihitung adalah 1,618. Bahkan di beberapa standar kecantikan di Korea, kalau misalkan tidak sesuai dengan angka yang disebutkan tadi 1,618, tidak dikatakan cantik, tidak dikatakan tampan. Kalau seperti itu, apa yang dilakukan di operasi plastik untuk menggenapkan atau untuk mencapai rasio golden atau golden ratio di dalam tubuh manusia, dalam anatomi tubuh kita ini 1,618. Ajaibnya lagi adalah tidak hanya di luar saja. Jadi organ dalam kita sebetulnya ada golden rasionya, termasuk jantung, bahkan detak jantung kita pun itu menggunakan dan memiliki golden ratio 1,618 sekian. Bayangkan itu, betapa kompleksnya alam semesta kita ini, dan betapa indahnya matematika sebetulnya kalau kita amati ya. Nah, yang berhubungan dengan golden ratio ada yang namanya sesuatu yang disebut dengan angka ya. Angka Fibonacci. Apa itu angka Fibonacci? Angka Fibonacci itu merupakan sebuah deret angka kombinasi dari penjumlahan sebelumnya. Ya, dua angka yang dijumlahkan dari sebelumnya. Misalkan angka 11, 25, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Ya, jadi itu disebut dengan angka Fibonacci. Fibonacci itu adalah seorang ilmuwan Italia ya yang bernama Leonardo da Pisa. Nama lainnya adalah Fibonacci. Jadi angka Fibonacci itu adalah angka yang dijumlahkan deret angka 2 sebelumnya. Ya, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2,
kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan sama dengan 13, kemudian 21, 34 dan seterusnya. Dan angka Fibonacci ini secara ajaib itu ada di sekitar kita. Contoh yang paling sederhana adalah kelopak bunga. Jadi kelopak bunga itu ya, kalau kita teliti ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 13, ada yang 21, ada yang 34 sampai seterusnya. Itu berdasarkan angka Fibonacci. Yang paling menarik adalah bunga matahari. Ya, bunga matahari itu kalau diperhatikan itu berbentuk pola-pola geometris yang sangat rumit. Dan ada yang mengarah sesuai dengan arah jarum jam, ada yang tidak mengarah sesuai arah jarum jam. Baik yang mengarah ataupun yang tidak mengarah, sama-sama memiliki kombinasi angka Fibonacci 11, 23, 58, 13, 21, 34 dan seterusnya. Dan ini juga digunakan oleh para ilmuwan terdahulu untuk membangun bangunan yang sangat ikonik. Seperti Kolosium di Roma, itu menggunakan geometris yang memakai angka Fibonacci dan menggunakan golden ratio seperti yang ada di anatomi tubuh manusia yang ada sekarang ini. Bahkan di organ-organ dalam kita pun juga menggunakan golden ratio. Ya, banyak sekali gedung-gedung yang indah seperti Menara Eiffel, kemudian Kolosium di Roma, bahkan Great Wall yang ada di China itu menggunakan golden ratio semua. Makanya gedungnya sangat antik, sangat ikonik hingga sekarang. Ya, seperti itulah kira-kira bagaimana matematika bisa bermain di alam semesta kita ini. Ya. Dan ending dari video ini adalah kesimpulannya, mungkin alam semesta yang kita diami ini dengan berbagai macam kode-kode rahasia, termasuk juga lukisan Leonardo da Vinci, itu juga menggunakan golden ratio. Makanya sangat unik, sangat menarik. Ya, seolah-olah hidup begitu. Itu merupakan kode-kode alam itu. Sampai sekarang belum terpecahkan. Nah, mungkin alam semesta yang kita diami penuh dengan kode-kode rahasia ini merupakan sebuah ciptaan terbesar dari Sang Maha segalanya, dari Sang Maha yang tidak tertandingi. Ya, tentu kita harus bersyukur karena kita diberkahi dengan akal pikiran agar kita selalu menjadi orang-orang yang berpikir dan menjadi orang-orang yang berguna bagi kehidupan, agar kita bisa membuat orang-orang itu lebih beradab dan lebih memiliki pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, tetapi itulah bagaimana matematika bermain. Semoga bisa diberikan kelancaran ya untuk kita selalu belajar begitu. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang pas. Saya bukan ahli matematika, saya hanya orang biasa dan ingin share video saya untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di video setelahnya. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.